Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita juga masih ditemani oleh Mas Ibnu Pesmegananda. Kita juga masih membahas bagaimana kita memotret sesuatu ya, fenomena sosial, kegelisahan, kemudian juga perkembangan dari waktu ke waktu. Provinsi Banten juga ini bisa dituliskan melalui puisi begitu. Ini asik sekali. Dan di segmen ketiga ini kita akan melihat beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah ikut serta di Sultan TV ya, di streaming Sultan TV. Oke, baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama. Mas Ibnu, ada yang tanya juga soal, wah, katanya kalau kita ingin menulis puisi itu harus mulai dari mana nih Mas Ibnu? Apakah tadi harus mencari inspirasi dan ide dulu yang ingin dituliskan atau seperti apa? Kalau ingin menulis puisi, ya mulai dengan kemauan. Jangan talent atau bakat ya. Tapi kalau nggak ada kemauan aja, ditulis aja gitu. Karena menulis puisi itu nggak ada gurunya, nggak ada yang ngajar. Gurunya yang menulis itu sendiri, menulis. Tuh. Nah, sambil kita dengan menulis itu kan terus berpikir. Makanya orang yang menulis itu pasti berpikir. Jadi orang yang menulis itu pasti membaca, walaupun bukan membaca yang kauliyah ya, yang teks, tapi yang kauniyah, baca keadaan gitu. Jadi orang menulis itu pasti membaca. Tapi kalau orang yang membaca belum tentu menulis. Tuh. Ya kemauan. Kemauan dulu ya. Kemauan. Oke, ketika sudah ada kemauan, mulai ditulis saja ya. Tulis aja. Bisa tidak bisa tulis aja tulis dulu. Tulis aja menulis tentang apa, tentang ibu atau tentang rumah tangga. Banyak kan. Apa saja ya. Apa saja. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Ibnu. Menurut Mas Ibnu, puisi yang bagus itu puisi yang seperti apa? Puisi kalau dibaca itu menggetarkan bulu kuduk. Itu kita, wah, begini amat ya. Aduh, ngeri amat ya. Itu bagus itu. Ah, kalau isinya tentu ya tentang kemanusiaan, tentang semangat hidup, atau jangan tentang yang malah mengedonkan hidup, enggak, yang semangat hidup, kemanusiaan, sosial, itu menghimbau untuk supaya manusia itu ya berbuat bagaimana manusia gitu. Lingkungan, menjaga lingkungan itu, dan dibaca dengan itu tadi bisa orang bulu kuduknya berdiri, itu bagus. Udah itu nggak usah nilai-nilai, udah bagus nih gitu kan. Itu. Oke. Baik, Mas Ibnu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga ada yang tanya soal, nah, kalau katanya puisi Mas Ibnu yang paling bagus menurut Mas Ibnu sendiri ya, karya Mas Ibnu pribadi, menurut Mas Ibnu sendiri juga, mana puisi yang paling bagus dari sekian banyak puisi yang pernah ditulis? Kalau puisi yang saya paling bagus itu, saya lupa ininya ya. Itu tapi buku nggak saya bukukan. Judulnya Jati Diri. Judulnya? Jati Diri. Jati Diri. Jadi semacam begini, ada kata-katanya. Hai, lihatlah, aku akan menggambari langit bagai seorang maestro. Aku adalah pengembara lata di gunung, di hutan, di gurun. Aku terus berzikir, mengejar hidup. Tapi itu nggak saya bukukan memang. Ada puisinya itu. Itu puisi memang masih awal-awal saya mengerjakan menulis puisi. Jadi murni dengan perkataan saya itu waktu saya melangkahkan kaki untuk merantau. Tuh, murni. Tapi nggak saya bukukan, saya taruh aja sih. Tapi masih ada ya? Ada. Oke, ini sebagai jejak atau sejarah juga ya, Mas Ibnu ya. Jati diri. Baik, Mas Ibnu, kita ke pertanyaan terakhir. Ada yang tanya idola, katanya idola Mas Ibnu
baik mungkin dari penyairnya yang suka membacakan puisi atau juga yang menulis puisi. Nah, biasa katanya kalau penyair itu kan punya kiblat katanya. Kemana kiblatnya atau idola? Kalau saya itu kiblatnya itu nggak fokus ini itu enggak ya. Artinya oh ini bagus dalam sisi ini. Umpamanya kalau Rendra bagus sekali dalam sisi pembacaan puisi, sisi balada umpamanya. Kalau umpamanya Sapardi Djoko Damono, bagus sekali puisinya tentang romantisme macam kan. Imagis ya, puisi imagis bagus. Saya anggap ya nggak ada kiblat saya. Semua kalau yang bagus itu ya bagus. Walaupun penyair nggak top, tapi puisinya bagus ya bagus. Yeah, okay. Saya senang itu, senang itu. Ya, saya dulu nemuin teman-teman waktu di sana di Jawa Timur tuh orang-orang kampung, penyair-penyair kampung, puisinya bagus. Nah, jadi ya, saya anggap yang bagus ya bagus aja. Iya, artinya semua penyair itu menjadi sumber inspirasi, Mas Ibnu. Oke, baik dari cara bacanya atau penulisannya atau ide-idenya ya, itu tadi. Baik, Mas Ibnu terima kasih banyak sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Tentunya ini masih dalam keceriaan, rasa bersyukur kita dalam momentum HUT Banten ke-23 tahun. Dan Mas Ibnu ini adalah penyair yang juga cukup konsisten untuk memotret Banten dari tahun ke tahun juga ya, ada tadi kegelisahannya dan juga dibukukan. Mas Ibnu boleh kalau yang lain mungkin narasumber biasanya closing statement, Mas Ibnu ditutup dengan membaca puisi. Siap. Oke, silakan. Saya akan membaca puisi tentang keadaan sekarang kampung-kampung yang banyak perumahan dan segala macam. Ya, akhirnya para petani tersingkirkan. Untuk menghimbau pada yang merantau. Yang merantau. Jokololah, pulanglah. Kini kampungmu suka didatangi orang-orang berkalungkan helai kain yang menjulur ke arah tanah. Helai kain kehormatan dan kewibawaan. Saksikanlah orang-orang itu merayu dan berjanji asal warga mau menjual bidang-bidang tanahnya. Jokolola, kuburan kakek dan nenekmu yang tak bernisan juga ditawarnya. Kini tanah warga makin sempit, banyak yang numpang pada mereka. Terasa sudah tidak berpijak di tanah sendiri. Hati ini makin was-was dan guncang. Jokolola, kabarkanlah pada pemimpin di kota, apa kampung-kampung juga akan dijadikan kota, apa jadi kota nanti bisa menjaga kearifan kampung. Kini makin curiga, ego kota disuburkan, kesahajaan kampung dimusnahkan. Jokolola, lelaki jangan cuma merantau lupa sumbu lampu di perigi. Sumbu lampu ada hangus dan cahaya, berarti ada semangat. Perigi ada kesejukan, ketebangan, kebahagiaan dan damai. Maka ajaklah pulang yang lama merantau, lihatlah kampungmu. Yang kedua, saya melihat tentang bahwasanya di Banten ada sebuah senjata ya, yaitu golok ya, itu senjata tradisi ya, itu golok. Jadi saya potret tentang golok ya. Sajak demi keabadian golok. Nenek moyang Nusantara banyak mencipta senjata. Di antaranya golok. Mengapa nenek moyang mencipta senjata? Apakah tidak punya keberanian? Tentu tidak. Senjata dipakai cara akhir untuk menghalau musuh. Golok dihadirkan dalam pertengkaran supaya musuh berpikir ulang.
bertengkaran atau peperangan janganlah diteruskan. Dengan golok bukan golok setan, tapi golok kesatria. Oh iya, hanya senjata agar permusuhan ditawar kembali menjadi perdamaian. Karena pamor golok yang menyihir musuh jadi gentar. Mikir berkali-kali untuk netesnya darah. Dan saat tentram damai, golok melebur digunakan apa yang kita suka. Di tangan petani, golok digunakan untuk membersihkan semak pepohonan. Di tangan pedagang, golok digunakan untuk merajang sayuran dan ngupas tempurung kelapa. Di tangan tukang jagal hewan, golok dipakai untuk memotong hewan. Di tangan pendekar, golok dipakai untuk aktrasi seni bela diri. Dengan terampil cekatan menunjukkan jiwa keperwiraan. Ternyata golok senjata egaliter lebih manfaat dari hanya sekedar untuk keributan. Ternyata golok multifungsi dan sebagai warisan budaya, pamornya akan lebih tinggi bila tercatat sebagai senjata warisan budaya. Dari 17 jenis senjata tradisional Nusantara, di antaranya keris, rencong, badik, karimbit, pedang, jenawi, ujang, dan mandau. Mari selamatkan kelestarian benda pusaka. Kehilangannya akan kehilangan rasa bangga, kehilangan rasa cinta. Bagaimana perasaan sebagai bangsa kehilangan nilai-nilai dari leluhurnya. Mari muliakan cipta karya agar kita dimuliakan, tidak disalahkan keturunan kita. Terima kasih.